Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Banyak orang punya mobil karena nganggap itu sebagai aset, atau parahnya pakai alasan yang sama dengan kayak pas mereka beli iPhone, yaitu sebagai status sosial agar dianggap sebagai orang berada ya guys. Ya nggak salah sih, abis kredit mobil kan emang mereka jadi orang berada, ada cicilan, ada biaya tambahan, tapi kualitas hidupnya nggak sampai meningkat gimana-gimana banget nih ya. Dan secara nggak langsung mereka udah terjebak dalam praktik kredit merugikan yang menguras habis uang kalian tanpa disadari. Mau tahu nggak kebenarannya apa? Hai, aku Jenny dari calon sarjana, yuk kita bahas. Kredit macet. Kalian pernah lihat iklan mobil baru dengan DP ringan dan cicilan yang kelihatannya cuma sekian ratus ribu per hari? Kelihatannya enteng banget kan? Ya, kayak cuma ngorbanin uang jajan kopi fancy harian doang lah. Nah, tapi disitulah jebakannya dimulai. Selamat datang di budaya konsumtif ala Indonesia. Sebenarnya jajan atau beli barang itu nggak salah sih. Yang jadi masalah adalah ketika kita mulai kebablasan, apalagi waktu tahu ada yang namanya pay later, kartu kredit, dan juga cicilan yang super gampang. Akibatnya apa? Kita jadi berani ngambil kredit untuk barang-barang yang harganya di luar kemampuan kita ya guys. Problem kayak begini sebenarnya udah disorot dari 2023 yang lalu, terutama untuk kelas menengah yang tabungannya itu makin menurun karena biaya-biaya terus meningkat. Biaya hidup naik, tapi anehnya hasrat untuk nyicil mobil baru malah makin menjadi-jadi. Permintaan kredit mobil tuh naik belasan sampai 31% loh guys. Padahal kita tahu di tahun 2023 ekonomi juga nggak bisa dibilang pulih total ya. Ada guncangan dikit di tahun 2024, baru deh berasa kredit macet dari yang tadinya di Januari masih 2,5%, begitu masuk bulan September naik jadi 2,62%. Giliran terjadi perlambatan ekonomi kayak kata artikelnya CNBC, baru deh tuh kelihatan boroknya kalau warga pada belum siap dan jatuhnya malah memaksakan diri. Orang cuma merasa dia bisa punya mobil langsung dengan biaya kecil dan mikirnya dealer sama bank sekarang tuh baik karena udah kerjasama untuk mengusahakan kalian biar bisa punya mobil ya. Padahal nih kerjasama yang dilakuin tuh cuma antara dealer dan juga bank serta produsen mobilnya aja ya. Justru di sisi sini kalian sebagai konsumen yang dirugikan secara tidak sadar. Ingat ya guys, fokus utamanya kita lebih ke permasalahan konsumtifnya aja. Beda cerita kalau dipakai untuk usaha ya. Jadi gini, tiap bayar bulanan itu ada bunga dan juga biaya lain-lain yang dipaketin menjadi satu. Contoh nyatanya gini deh dari OLX. Beli mobil seharga 100 juta secara kredit dengan tenor 3 tahun, nah total yang harus kalian bayar itu bisa jadi 134 juta. Artinya ada selisih 34 juta yang masuk ke kantong mereka. Nah, uang 34 juta itu bisa buat apa coba? Itu sama aja kalian tuh nabung buat bayar bunga dan bukan untuk masa depan kalian sendiri ya. Bahkan kondisinya bisa jauh lebih buruk kalau telat bayar atau pembiayaannya sampai bermasalah. Karena Bank Indonesia itu bakal dapat laporannya dan skor kredit kalian ya otomatis dikoreksi jadi jelek. Semua itu sistemnya udah terkoneksi biar susah dapat pinjam lagi dari bank lain, sehingga mereka juga waspada kalau mau ngasih pinjaman ke kalian karena ada kemungkinan bakal nunggak. Itu buat efek yang nggak langsung terasa ya. Kalau dampak langsungnya sih bisa berupa denda ataupun tambahan biaya. Ya sama siap-siap aja sih diintai mata elang aja tuh guys untuk ditarik. Jadi mau nominalnya sekecil apapun, utang itu nggak ada untungnya dan justru ngambil duit tabungan kalian secara tidak sadar. Taktik manipulatif dealer. Jualan tuh harus ada strateginya, nggak bisa asal langsung nawarin, mau kredit nggak? Yang ada bakal langsung ditolak, apalagi begitu tahu nilainya gede semacam ratusan juta gitu kan? Mereka punya segudang trik psikologis buat kalian tuh keluarin duit lebih banyak dari yang seharusnya ya guys. Umpan paling maut dari semua sales, DP 0%. Siapa sih yang nggak tergiur dengar kata gratis di awal? Kalian bisa bawa pulang mobil tanpa keluar duit sepeser pun loh. Tapi gini logikanya, kalau DP-nya tuh 0, artinya 100% harga mobil itu jadi utang kalian. Dan karena utang pokoknya lebih gede, total bunga yang harus kalian bayar pun juga jadi lebih bengkak. Contohnya dari Grid Auto ini deh, beli mobil tanpa DP itu bisa bikin total pengeluaran kalian lebih mahal sampai 5 jutaan dibanding kalau teman-teman bayar DP-nya. Kelihatan kecil ya, tapi itu kan tetap duit dong. Jebakan nomor 2 itu fokus ke cicilan bukan harga totalnya. Ini nih trik andalan mereka. Salesnya bakal terus-terusan nunjukin angka cicilan per bulan yang kelihatannya tuh murah, apalagi kalau tenornya tuh dipanjangin. Cuma 3 juta per bulan kok. Padahal mereka lagi mainin psikologis kalian biar nggak kelihatan harga total yang bisa jadi bengkak parah karena bunganya itu ya teman-teman. Jebakan ketiga itu drama kertas biar pusing. Pernah lihat salesnya nulis angka di kertas, terus coret-coret, dibolak-balik dan juga ditimpa angka baru juga nggak? Itu bukan karena mereka nggak rapi ya teman-teman. Itu sengaja dilakuin biar kalian tuh bingung dan juga pusing. Tujuannya apa sih emang? Ya biar kalian capek ngikutinnya dan juga akhirnya cuma fokus ke angka terakhir yang mereka tunjukin, lalu bilang begini, ya udah deh, oke.
Jebakan nomor 4 adalah trik umpan dan juga ganti. Misalkan nih ya, kalian lihat iklan mobil A tuh harganya murah banget. Waktu teman-teman datengin dealernya, tiba-tiba begini guys. Oh maaf, yang itu barusan udah laku. Harganya ada penyesuaian dari pusat bu. Barangnya ada, tapi kalau mau nambah dikit, dapat yang kelasnya di atas ini loh. Ini tuh trik klasik ya teman-teman. Umpannya tuh mobil murah, tapi pas kalian udah ada di sana, teman-teman tuh dipaksa buat beli yang lebih mahal. Jangan kejebak ya. Pokoknya kalau barang yang kalian mau tuh nggak ada, ya udah langsung tinggalin aja deh. Jebakan nomor 5 adalah senjata pamungkas bernama FOMO. Ini jurus yang paling sering bikin orang tuh boncos ya guys. Salesnya sih bakal pasang muka serius dan bilang gini biasanya, waduh unitnya tinggal 1 nih. Kemarin aja udah ada 3 orang yang nanyain serius. Kalimat ini tuh didesain untuk bikin kalian panik dan juga merasa takut ketinggalan ya. Akhirnya apa? Kalian tuh jadi pengen cepet-cepet ambil keputusan biar tidak keduluan sama orang lain kan? Padahal seringnya itu cuma akal-akalan mereka aja kok. Jebakan nomor 6 adalah drama Korea nego sama bos. Kalian nawar harga terus salesnya bilang begini, saya coba tanya bos dulu ya. Habis itu balik lagi dengan muka lesu. Waduh bu, bos saya nggak ngasih. Itu cuma drama ya teman-teman. Mereka tuh udah punya harga minimal di kepala mereka soalnya. Proses nego alot ini cuma sandiwara aja biar pas mereka akhirnya ngasih diskon yang sebenarnya udah mereka siapin, kalian tuh ngerasa dapet golden deal dan juga langsung setuju. Jebakan nomor 7 adalah taktik bikin capek. Masalahnya trik ini sengaja dibuat panjang dan juga berlarut-larut sih biasanya. Entah ngobrolnya tuh panjang dan juga bertele-tele, banyak formulir bahkan flyer sama dokumen yang harus diisi dan juga dilihat, sama paling males tuh nungguin atasannya untuk persetujuan ya. Nah, cara kayak begini tuh emang tujuannya buat bikin kalian capek fisik dan juga mental, yang ujung-ujungnya bikin gak teliti sehingga gampang nge-okein apa aja karena pengen cepat selesai. Nah, biasanya di sini nih bakal disodorin lagi tawaran kayak asuransi dan lain-lain dengan manfaatin teman-teman yang udah lengah dan juga pengen cepet pulang jadi kena biaya tambahan. Intinya gini deh biar gampang, beli mobil itu kayak masuk ke arena pertempuran teman-teman. Bekali diri kalian dengan riset ya, pegang teguh budget juga, dan jangan takut untuk bilang tidak lalu pergi kalau ada yang gak beres. Jangan sampai tabungan teman-teman tuh ludes cuma karena mulut manis dan juga trik psikologis mereka ya. Penyebab dan solusi krisis. Tadi kita udah bahas kan gimana cara sistem bunganya bekerja, terus juga trik-triknya sales biar pada beli dengan cara kredit, dan semua praktek kayak begitu tuh udah terjadi dari lama banget kan? Kok ya baru sekarang bermasalah bahkan sampai bisa berhubungan sama krisis sih? Apa tuh yang beda? Jawabannya karena sekarang resep bencananya tuh udah komplit. Karena aku suka masak, sekarang bayangin ini kayak lagi masak aja deh. Ada 3 bahan utama yang kalau mau dicampur hasilnya jadi ledakan utang ya guys. Contohnya nih, bahan pertama inflasi gila-gilaan, gaji cuma gitu-gitu aja. Ini paling kerasa sih. Harga mie instan, ongkos ojol, kopi di kafe, semuanya pada naik kan? Tapi gaji naiknya seuprit, dan kalaupun naik, kebutuhan dan tuntutan gaya hidup makin tinggi, di mana dompet pun makin tipis. Ya akhirnya apa? Jalan pintasnya yang ngutang. Bahan 2 adalah ekonomi yang tumbuh tapi palsu. Tahun 2023 kemarin ekonomi kita tuh kelihatannya pulih kan? Orang-orang pada belanja, mall rame, ya seolah semua tuh baik-baik aja deh. Padahal kalau dibongkar, pertumbuhan itu banyak ditopang dari utang konsumtif, bukan karena masyarakatnya makin produktif ya. Pertumbuhan ekonomi kita juga melambat dan tidak secepat dulu kok guys. Jadi jangan jadiin antrian beli iPhone itu sebagai patokan ekonomi negara ya. Bahan ketiga adalah suku bunga yang bikin kecekek. Ingat gak zaman COVID? Suku bunga tuh lagi rendah banget loh. Cicilan motor 15 juta mungkin cuma 500 ribuan. Sekarang suku bunga dinaikin Bank Indonesia untuk ngerem inflasi ya. Cicilan motor yang sama pun bisa jadi hampir 800 ribuan sih sekarang. Selisih 250 ribu itu kalau dikali ribuan orang yang nyicil, udah berapa miliar rupiah uang yang hilang coba untuk bayar bunga doang. Duit segitu kalau dipakai jajan bakso, iya ekonomi beneran bisa muter. Nah, kombinasi 3 bahan inilah yang bikin orang dari yang tadinya sanggup bayar cicilan, sekarang jadi megap-megap guys. Disinilah bom waktunya mulai berdetak. Ini polanya mirip banget ya sama krisis finansial di Amerika pada tahun 2008, tapi mungkin versi mini aja ya. Dulu orang di sana gampang banget ya dapat kredit rumah alias KPR, satu persatu mulai gagal bayar dan akhirnya apa? Sistem keuangan global ambruk kan? Di Indonesia gimana? Tandanya juga udah kelihatan kok. Data terbaru yaitu pada Mei 2025 menunjukkan angka kredit macet KPR dan juga kendaraan lagi naik ya guys. Ini tuh bukti nyata kalau masyarakat mulai kesulitan bayar cicilan yang mereka ambil pas zaman bunga rendah dulu ya. Parahnya lagi pasar mobil bekas lagi lesu. Mau jual mobil untuk lunasin utang, harganya anjlok. Boncosnya jadi double kan? Ya buat kalian yang sudah terlanjur terjebak di jeratan utang, jangan panik ya. Ini bukan akhir dunia kok. Anggap aja ini kayak lagi diiris pelan-pelan dan kalian tuh harus segera hentiin pendarahannya ya. Inilah langkah-langkahnya guys. Pertama, audit utang pribadi.
bikin ya daftar semua utang kalian. Contohnya nih kayak cicilan mobil, handphone, pinjol, dan juga kartu kredit. Pokoknya urutin dari yang bunganya paling gede atau yang udah paling mepet tenggatnya deh. Nah, ini tuh biar kelihatan jelas luka paling parah tuh ada di mana ya sebenarnya. Kedua, nyerah ke bank atau leasing. Ini penting ya guys. Datangi mereka sebelum kalian tuh bener-bener nggak bisa bayar. Jangan ngumpet. Jelasin situasi teman-teman tuh dengan jujur ya. Mereka lebih suka nasabah yang kooperatif daripada yang menghilang. Minta opsi restrukturisasi utang juga bisa kok. Lalu ketiga, pilih jurus bertahan yang tepat ya guys. Biasanya kalau udah begini ada beberapa opsi yang akan ditawarkan. Pertama, mungkin nih perpanjangan tenor. Ini tuh jurus paling umum. Cicilan bulanan kalian bakal jadi lebih kecil, tapi ingat, total utang jangka panjangnya jadi lebih mahal. Ini tuh cuma buat ngulur waktu di masa sulit aja sih, bukan solusi permanen ya teman-teman. Tujuannya ini biar kalian tuh bisa bernafas dulu sampai keuangan kalian tuh stabil. Kedua, nego suku bunga. Karena suku bunga acuan BI itu udah mulai turun sedikit, kadang ada peluang buat nego ulang bunga cicilan kalian loh. Coba aja tanyain, gak ada salahnya kok. Dan ketiga, jual aset ya. Ini adalah opsi terakhir. Ya, kalau kalian udah mentok, ya mau nggak mau pindahin kredit mobil kalian ke orang lain atau jual asetnya. Emang sakit sih, karena pasti harga jualnya pasti jauh di bawah harga beli, tapi ini tuh jauh lebih baik daripada nama kalian di blacklist selamanya ya. Dan ingat teman-teman, setelah berhasil keluar dari masa sulit dan juga bisa bernafas lega, jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan langsung kalap ambil cicilan yang baru ya. Belajarlah dari pengalaman, perbaiki kebiasaan finansial, dan mulai bangun fondasi keuangan yang sehat ya guys. Paham? Kesimpulan dan saran. Oke, setelah kita bongkar semua jebakan kredit, pertanyaannya tuh sekarang, jadi kredit itu dosa nggak sih? Boleh nggak sih kita beli mobil sebenarnya? Jawabannya boleh banget, asal kalian tuh udah siap mental dan juga finansial ya guys. Kredit itu alat, bukan tujuan. Kalau bisa bikin kalian lebih produktif, misalnya nih untuk kerja dan juga sanggup untuk bayar, ya go for it. Tapi kalau tujuannya cuma untuk gaya, biar nggak kalah sama teman, atau nih biar gampang ngafe, coba deh pikirin lagi. Percaya guys, punya mobil tuh lebih banyak cemasnya loh. Tiap hari pasti ketemu aja orang nyetir seenak jidat. Belum lagi kalau ditabrak dari belakang dan main kabur gitu aja lari dari tanggung jawab ya. Kalau udah siap sama konsekuensinya, kalian juga bisa kok pertimbangin mobil bekas yang masih bagus di pasaran. Selain harga lebih murah dan bisa pilih barang sesuka kita, biasanya harga depresiasi per tahunnya juga bakal lebih terbatas ya. Sama, jangan lupain juga ya soal biaya perawatan tahunan yang nominalnya tuh udah pasti nggak kecil nih. Belum lagi pajak dan juga asuransi serta biaya-biaya lainnya. Makanya banyak orang yang nggak setuju ya kalau mobil ini disebut jadi aset investasi. Iya, orang nilai tiap tahunnya turun terus dan malah ngeluarin biaya tambahan juga kok. Kalau setelah semua pertimbangan kalian tetap yakin mau ambil cicilan, at least ikutin aturan emas ini ya biar selamat. Pertama, aturan 30%. Pastikan total cicilan bulanan kalian tuh tidak lebih dari 30% dari gaji bersih ya. Jadi contohnya nih kalau gaji 10 juta ya cicilan maksimalnya tuh 3 juta. Karena 70% tuh sisanya untuk hidup, nabung dan juga dana darurat. Kedua, DP gede, tenor pendek. Semakin besar DP, semakin kecil utang pokok loh. Dimana artinya nih ya cicilan dan juga total bunga jadi lebih ringan. Cicilan per bulan mungkin kerasa lebih berat ya guys, tapi total bunga yang kalian bayar dalam jangka panjang bakal jauh lebih kecil. Hematnya bisa puluhan juta loh. Ketiga, jangan cuma terima tawaran dari satu bank atau leasing. Bandingin beberapa tempat ya guys. Kadang selisih bunga 0,5% aja bisa bikin total pembayaran beda jutaan loh. Dan yang keempat, dana darurat itu wajib, bukan pilihan. Itu ya yang paling penting. Sebelum tanda tangan surat kredit, pastiin kalian punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran ya. Jadi kalau amit-amit nih ada musibah kayak sakit atau kena PHK, kalian nggak perlu panik jual mobil dengan harga anjlok. Intinya, bijaklah sama duit kalian ya guys. Jangan sampai keinginan sesat menghancurkan rencana masa depan teman-teman ya. Oke guys, gitu dulu ya untuk hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat dan bikin kalian jadi lebih cerdas secara finansial ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!